Jadi selamat datang. Sekarang kita akan melihat salah satu contoh baut, sambungan baut di mana bautnya itu dibebani oleh kombinasi gaya tarik dan juga gaya geser. Jadi contohnya seperti ini. Di gambar ini ditunjukkan ada 6 buah baut, 1, 2, 3 di satu sisi, kemudian di sisi sebelahnya lagi ada 3 baut yang lain. Kemudian jadi penampangnya itu namanya penampang WT ya. Jadi penampang WT itu kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini ada baut 3 baris, kemudian di sini juga sudah 3 baut 3 baris. Jadi bautnya itu ada 6 baris. Nah kemudian ada gaya tarik ya PU sebesar 180 kips dan PS sebesar 120 kips. Di contoh ini kita akan menggunakan metode LRFD. Jadi ini adalah nilai yang kita akan pakai sebagai beban luarnya 180 kips. Nah jadi beban luar ini diaplikasikan pada elemen diagonal. Elemen diagonal ini adalah baja siku ya, baja siku. Nah, untuk sambungan ini kita diberikan informasi bahwa bautnya itu jenisnya adalah A490X, diameter 78 inci, kemudian lubang bautnya itu adalah standar. Nah, kita diperbolehkan mengasumsikan bahwa setiap baut menerima gaya tarik dan gaya geser yang sama. Ya. Nah, kita diminta untuk mengecek apakah baut-baut pada gambar sambungan ini mampu memikul beban yang diberikan, beban 180 kips ini. Oke. Jadi kita mulai dengan menguraikan gaya luar atau beban PU 180 kips. Kita uraikan menjadi gaya horizontal dan gaya vertikal. Ini di sini kita patut catat bahwa akibat gaya horizontal, ya saya gambar di sini ini gaya horizontal ya, maka di bautnya itu akan mengalami gaya tarik ya. Sedangkan gaya vertikalnya ya, gaya vertikalnya di sini itu akan mengakibatkan bautnya mengalami gaya geser. Jadi gaya horizontalnya atau gaya tariknya itu adalah 159 kip dan gaya vertikalnya atau gaya gesernya adalah 90 kip. Nah, di sini kita lihat jumlah bautnya adalah 6, N sama dengan 6, diameter bautnya 7/8 inci, luas bautnya adalah 0,601 inci kuadrat. Nah, sekarang kita hitung dulu tegangan tarik dan geser pada masing-masing baut akibat gaya vertikal dan gaya horizontal. Jadi yang pertama adalah tegangan geser. Tegangan geser akibat gaya vertikalnya ya. Gaya vertikal. Jadi rumusnya itu sama dengan gaya PUV dibagi dengan area dari baut dengan dikalikan dengan jumlah bautnya. Jadi nilai FV-nya itu adalah 25 KSI. Sedangkan untuk gaya tariknya itu kita menggunakan gaya luar yang horizontal. Nah, di sini kalau kita masukkan angkanya semuanya, kita akan dapat tegangan tariknya adalah 44 KSI. Nah, nilai ini yang akan kita bandingkan dengan kekuatan daripada bautnya. Nah, kita lihat. Kekuat desain geser dan tarik baut. Nah, nilai FNV dan FNT itu bisa kita peroleh dari tabel J3.2 SNI 1729/2020. Nah, di sana kalau kalian lihat untuk baut A490X, itu nilai FNV-nya dan nilai FNT-nya seperti yang ditunjukkan di sini. Nah, sehingga kuat desain ya nominal untuk setiap baut itu terhadap geser itu rumusnya seperti ini ya. Itu kita dapatkan nilainya 37,9 kips. Sedangkan untuk tarik itu dapatkan nilainya 51 kips. Nah, ingat, kalau misalnya kita bandingkan angka-angka ini langsung dengan gaya luar ya, gaya luar yang ada. Jadi kalau geser kita bandingkan yang 90 kip dan gaya horizontal atau gaya tariknya kita bandingkan dengan ini 159 kip, maka kita lihat di sini 37,9 kalau misalnya kita kalikan 6 itu hasilnya pasti lebih besar daripada 90. Demikian pula 51 kali 6 hasilnya pasti lebih besar daripada 159 ya. Nah, akan tetapi kita tidak bisa langsung mengecek seperti itu karena di sini tegangannya itu terjadi bersamaan, geser dan tarik. Sehingga kita harus cek rasio tegangan, kemudian kita harus dari situ kita bisa menentukan apakah kombinasi tegangannya itu harus dipertimbangkan. Nah, untuk mengeceknya itu sudah seperti sama-sama kita lihat di kuliah sebelumnya itu kita bisa mengecek dengan menggunakan rumus ini ya. Jadi batasnya itu 0,3. Kalau rasio tegangan ini nilainya lebih besar daripada 0,3, maka kombinasi tegangan harus dipertimbangkan ya. Jadi di sini tuh kita lihat
FV, tegangan luar, geser, dibagi dengan V, FNV, itu sama dengan 0,4. Jadi, nilainya lebih besar daripada 0,3. Demikian pula yang FT-nya dibagi dengan V, FNT-nya juga sama, nilainya 0,52 lebih besar daripada 0,3. Oleh karena itu, kombinasi tegangannya ini harus kita pertimbangkan. Ya, di sini berarti kita mereduksi, ya, kita mereduksi nilai FNT yang ada. Jadi kita gunakan rumus ini, F aksen NT itu sama dengan 1,3 FNT dikurang FNT dibagi dengan V FNV kali FV. Ya. Nah, kalau kita masukkan angka-angka yang sudah diberikan, maka kita akan dapatkan F aksen NT-nya itu sama dengan 102 KSI. Ini nilainya kurang dari 113. Jadi nilai yang paling kecil yang kita pakai. Jadi ini yang nilai yang paling kecil yang kita pakai, F aksen NT-nya. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa tegangan tarik yang dimodifikasi. Nah, angka yang ini kita bisa kalikan dengan faktor reduksi kekuatan. Faktor reduksinya adalah 0,75. Nah, kalau kita kalikan, kita akan dapatkan nilainya adalah 76,5. Nah, ingat di sini ada yang kita cek adalah daya tariknya ya, tegangan tariknya. Maka kita harus bandingkan dengan tegangan tarik yang diakibatkan oleh bebannya, yaitu ini FT. Nilainya adalah 44,1 KSI. Jadi jelas di sini bahwa kapasitas baut kita itu lebih besar daripada beban yang diberikan, sehingga baut-baut tersebut mampu memikul beban.